Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist Politik Embongan. Kali ini aku kasih tajuk Saifullah Yusuf garis bawah politik remblong ya. Itu kita ambil datanya dari sorry sorry Duh, batuknya nggak mau kompromi. Nih ya, jadi kita harus by data. Warta Kota Live, Sekjen PBNU serukan jangan pilih capres yang didukung Abu Bakar Basir, gitu ya. Ini panjang, jadi aku cerita saja ya. Kalau aku bacakan panjang, nanti kalian bisa hunting sendiri. Aku ringkas saja supaya lebih simpel ya. Intinya dia itu ya, karena dia sebagai sekjen PBNU ya, terutama kali yang diajak itu warga NU tentunya ya, untuk tidak memilih pilihan yang didukung oleh Abu Bakar Basir ya. Terus dia bilang ada Amin Raisnya Abu Bakar Basir, ada Amin Raisnya ya, tentunya itu akan menabrak juga saudara seorganisasinya, sama-sama NU-nya ya. Jadi ada berapa? Ada 3, 4 sama Anies ya. Kalau Anies karena dia capres, oke lah, nggak usah kita hitung. Jadi ada 3 ya, Abu Bakar Basir, Amin Rais, terus saudara yang sama-sama NU-nya. Ya, pertanyaannya kenapa nggak boleh? Kalau kita lihat yang berseberangan dengan NU, taruhlah Abu Bakar berseberangan dengan NU. Apakah itu akan membuat seberangan itu dalam segala hal berseberangan begitu? Ya, taruh katalah mungkin saja berseberangan atau sudahlah kita anggap berseberangan gitu. Tapi apakah semuanya berseberangan ketika ya Abu Bakar Basir mendukung Anies, terus ada gerbong yang dibawa oleh Marzuki Mustakmar dan tokoh-tokoh lainnya dalam NU, Gus Ali atau siapapun, yang ternyata tidak satu gerbong dengan Saifullah Yusuf ini. Saifullah Yusuf kan dukung Prabowo, sementara yang ini dukung Anies. Apakah mereka itu berseberangan dalam segala hal? Kan bisa saja berseberangan dalam hal tertentu, tapi sama dalam hal tertentu. Ya, bisa saja. Dan itu bukan sesuatu yang tidak atau sulit terjadi, itu gampang terjadi. Itu pun kalau memang benar-benar antara NU dan Abu Bakar Basir berseberangan, yang gue juga kagak tahu berseberangan dalam hal apa. Karena kan nggak di breakdown, nggak dideskripsikan di situ. Dan bisa saja, taruhlah kata berseberangan, tapi ternyata dalam hal pemilihan capres mereka tidak berseberangan, sama-sama mendukung Anies. Abu Bakar Basir, kalau gue lihat itu sih komentarnya Abu Bakar Basir sederhana. Dia memilih parameternya yang paling paham tentang Islam. Nah, menurut Abu Bakar Basir, Anies. Nah, saudara-saudara kita yang lainnya yang di NU juga memilih Abu Bakar Basir. Bisa saja alasannya berbeda. Mungkin karena Imin itu dianggap dari NU juga, meskipun dalam tanda kutip di PKB pernah terjadi perseteruan dengan Gus Dur, sehingga mereka memilih Anies sebagai yang maju bersama Imin. Kan bisa saja
alasannya berbeda, tapi kesimpulannya sama, sama-sama mendukung Anies atau sama-sama Anies sebagai pilihan. Cuman berangkat dari argumentasi yang beda, bisa saja. Seperti aku bilang tadi, ya, Abu Bakar Basir argumentasinya kenapa memilih Anies, karena di antara ketiga itu yang paling paham tentang Islam menurut Abu Bakar Basir Anies, maka pilih Anies. Bisa saja, ya, kiai-kiai kita, Marzuki Mustamar, Gus-gus kita, Gus Ali atau siapapun lah yang satu gerbong, mereka mengatakan bahwa oh di situ ada kader kita siapa, Muhaimin. Dengan mengabaikan perseteruan masa lalu antara Muhaimin dan Gus Dur di PKB, itu NU, maka harus kita dukung, dan Muhaimin kan menjadi cawapresnya Anies sehingga mereka mendukung Anies. Alasannya berbeda, tapi ujung-ujungnya sama-sama mendukung Anies. Kan bisa. Jadi berpikir itu mbok yang luas gitu loh. Kan bisa. Jadi jangan dianggap kalau sudah berseberangan, sudah berbeda, terus seperti garis diametral berbeda semuanya. Terus nggak ada lagi titik temu. Ini kan kacau. Coba seandainya Abu Bakar Basir mendukung Prabowo, apakah Saifullah akan bilang begitu? Saifullah akan ngomong gitu? Jangan dukung calon presiden yang didukung oleh orang-orang yang berseberangan dengan NU, yang didukung Abu Bakar Basir. Ngomong gitu? Kan bisa saja pengandaian. Ternyata Abu Bakar Basir juga mendukung Prabowo. Apakah pernyataan seperti itu akan keluar dari seorang Saifullah Yusuf? Politikus itu ya gitu, omongannya itu nggak bisa dipegang. Siapapun lah, bukan hanya Saifullah, siapapun lah, politikus itu ngomong berdasarkan di mana posisi dia. Nanti beda-beda ngomongnya. Kita ambil saja itu si perempuan dari Nasdem itu yang paling nggak suka sama Anies, si Irma atau siapa namanya. Dia kan malu sama Rocky Gerung. Rocky Gerung dulu, entah Rocky Gerung ngeramal, entah Rocky Gerung asal ngomong, gue juga nggak tahu. Bagaimana nanti kalau ternyata Nasdem menjagokan Anies jadi capres? Dibantah mentah-mentah sama si Irma. Ternyata sekarang terbukti. Berarti kan omongannya Rocky Gerung benar. Terus gimana kalau gitu? Mingkem dia, nggak komentar lagi. Ya politikus ya begitu. Di mana dia ngomong itu sesuai dengan di mana dia berpijak. Sama Trimedia Panjaitan. Dia paling menentang ketika siapa itu Ganjar, ya. Tapi pada waktu itu dalam diskusi itu Ganjar belum dijadikan capres oleh Megawati. Trimedia kan menentang itu bersama ada beberapa orang dalam itu. Tapi akhirnya setelah Megawati menentukan pilihan sebagai calonnya PDIP Ganjar, mingkem dia. Ya begitulah politik. Politikus itu omongannya nggak bisa dipegang siapapun dia. Jadi kita harus hati-hati, ya, harus hati-hati melihat omongannya para politisi-politisi ini. Mereka berbicara atas dasar kepentingan. Yang jadi masalah, Saifullah ini sekjennya PBNU, Ormas Agama. Artinya ketika ngomong tuh harus hati-hati, jangan memisahkan umat. Bikinlah umat itu bersatu. Ya. Toh bagaimanapun juga tetap NU toh. Yang milih Prabowo ya NU, yang milih Anies ya NU, nanti mungkin ada yang milih Ganjar ya tetap NU, kan tetap saudara. Kenapa nggak diayomi semuanya? Ya kalau mau supaya semua milih Prabowo ya jadikan saja capresnya capres tunggal Prabowo gitu, beres. Berpolitik kok nggak canggih. Demokrasi itu saling menghormati pilihan orang dan tidak boleh saling menjatuhkan seperti itu. Ini kan berapa orang yang tersinggung Abu Bakar Basir. Dia bukan dia seorang, mesti dia punya gerbong orang, dia juga punya
komunitas kok. Amin Rais begitu juga. Saudara-saudara kita yang di NU. Terus mau disalahkan hanya karena tidak sepilihan dengan Saifullah Yusuf yang mereka memilih Anies, Saifullah memilih Prabowo gitu. Ya jangan gitulah. Ini sama-sama saudara kita, harusnya Saifullah itu bijak ngomong. Monggo silakan mau milih menurut aspirasinya masing-masing. Kita tetap bersaudara, kan gitu seharusnya. Bukan justru umat dipecah. Saifullah, politik itu cuma 5 tahun. NU itu berapa tahun umurnya sampai sekarang, sampai nanti insya Allah ya mulsaah nanti. Akankah dipertarungkan yang 5 tahun, kepentingan cuma 5 tahun ini? Kan lebih berharga NU daripada sekedar capres, cawapres, calon mencalon. Ini 5 tahun berganti, 5 tahun berganti. Kalau NU kan terus berjalan sebagai organisasi wadah umat Islam. Mbok ya ngerti gitu loh. Ya, ngeman. Jangan sampai saudara-saudara sedulur-sedulur KB ini akhirnya terpecah jadi omongan yang seperti ini yang memecah belah. Ya, dan semoga semua kita juga bijak. Omongannya politisi ya seperti itu. Yang jadi masalah ketika seorang yang itu berkecimpung dalam ormas-ormas agama, dia punya kelamin dua, ya ulama ya politisi. Kalau keduaannya itu kayak double gendernya itu jadi nggak baik, akhirnya ya nggak baik. Makanya kan kita kan sudah unggah kemarin, politik untuk kepentingan agama atau agama untuk kepentingan politik, gitu. Ya, capres ini biasa gitu loh, kita hadapi dengan sesuatu yang biasa, jangan memutuskan persaudaraan. Oh dia saudara gue Islam, pilihannya kemana? Ke Anies, monggo. Pilihannya kemana? Ke Prabowo, monggo. Pilihannya kemana? Ke Ganjar, monggo. Tuh sama-sama saudara, sama-sama Islam, sama-sama NU. Gitu loh. Jangan yang cuman periodik per 5 tahunan ini dipertaruhkan seolah-olah dia lebih berharga dari NU. Ya jauh bos. Ini cuma 5 tahunan, jangan dibela mati-matian sampai menghalalkan segala cara, nubruk sana nubruk sini, remblong. Kalau remnya blong kan nubruk sana, nubruk Abu Bakar Basir, nubruk Amin Rais, nubruk saudaranya sendiri di NU. Jangan ya. Jadi harus mengayomi, semua itu diayomi, karena kan sekjen itu kan termasuk puncak ya dalam sebuah organisasi. Bersikaplah mengayomi semua yang ada, karena memang kan tidak ada keputusan secara bulat NU mau dukung siapa juga nggak ada. Bahkan kalau kita merujuk ke apa yang sudah kita diskusikan kemarin kan, NU sebetulnya nggak cawe-cawe, nggak ikut-ikutan dukung-mendukung. Dan akhirnya seperti ini ceritanya. Dan ketika dukungan itu beda, harusnya dimaklumi. Orang yang milih saudara-saudara kita di NU, ya, yang itu pilihannya kepada Anies, toh nggak pernah jelek-jelekan Prabowo, nggak pernah membuat sebuah statement yang itu mempengaruhi orang untuk tidak milih Prabowo, kan ya nggak pernah toh. Kiai Marzuki, siapa lagi Gus Ali, ya biasa enjoy saja toh, nggak pernah membuat pernyataan jangan pilih ini, jangan pilih ini. Jadi nggak tahu ya, Saifullah ini padahal kan dia pernah jadi menteri, pernah jadi apa namanya, wali kota pernah ya, gubernur pernah. Seharusnya kan dengan modal jam terbang politiknya yang begitu tinggi, itu harusnya lebih bijak, tidak lalu mengorbankan segalanya hanya untuk yang 5 tahunan. Ya, nah kita yang di bawah-bawah ini tuh kita nggak dapat apa-apa. Kalau ngapain juga harus pusing-pusing ya. Yang penting kita hati-hati. Omongannya politisi itu ya seperti itu. Terlebih lagi kalau politisi itu berbackground ormas dan itu keagamaan. Ketika agama main mata dengan politik, itu kalau nggak hati-hati kacau. Ya, jadi semoga semua saudaraku yang ada
secara khusus saudara-saudaraku yang di NU, secara umum saudara-saudaraku umat Islam, secara umum lagi saudara-saudaraku semua setanah air, sebangsa, ya, kita sudah terlanjur memilih demokrasi. Ya, demokrasi mesti ada pilihan-pilihan, nggak calon tunggal. Kalau calon tunggal itu nggak demokrasi. Yang namanya pilih-pilihannya itu ada 2, ada 3, ya pasti terjadi beda pilihan di antara kita. Dan itu biasa saja. Kalau nggak mau terjadi beda pilihan, ya jangan milih demokrasi, pilih saja nanti sistem kerajaan, wes. Gitu loh. Jadi harus konsekuen, kita ambil demokrasi. Ya sudah, resikonya kita akan dihadapkan terhadap beda pilihan, dan kalau sudah terjadi beda pilihan, sudah biasa gitu loh. Dan itu kan siklus yang per 5 tahunan. Jangan seolah-olah kalau beda pilihan terus musuhan, beda pilihan terus nggak kenal, beda pilihan nggak mau tegur sapa, beda pilihan sudah nggak mau WA-WAan, beda pilihan sudah nggak mau teleponan. Lah ngapo? Kamu gemblung apa gue? Gitu loh. Kita sudah terlanjur menggunakan demokrasi. Kalau nggak mau beda pilihan, ya sudah amandemen, jangan pakai demokrasi. Kembali ke sistem zaman Majapahit gitu, Ken Arok, Ken Dedes, terus apalagi raja-raja yang dulu, wes kerajaannya wes, ya itu wes. Jadi aneh kalau sudah masuk ke dalam alam yang sistem tata kelola negaranya ketika sukses itu menggunakan demokrasi, tidak bisa berbeda pilihan. Itu aneh gitu loh. Karena itu pasti terjadi. Orang namanya demokrasi kok. Pasti terjadi. Kalau nggak mau ya kerajaan itu wis satu aja wis. ya. Jadi aku ingatkan lagi, kita ini sudah terlanjur milih demokrasi, biasa dengan perbedaan pilihan itu biasa. Ya, bagaimanapun kita tetap bersaudara. Jangan terus itu menjadikan sesuatu kendala yang harus dibela mati-matian jagonya dengan memberikan statement-statement yang memecah saudaranya, memutuskan silaturahmi, kan jadi berabe. Ya, semoga kajian ini bisa memberikan sumbangsih, ya, meskipun tentunya karena gue bukan siapa-siapa, gue bukan orang terkenal yang langsung diunggah powernya sampai puluhan ribu sampai jutaan, enggak. Ya mampu gue seperti ini, ya ini yang gue berikan untuk bangsa ini. Ya, semoga dengan menyaksikan kajian-kajian politik Embongan di sini bisa menjadi perekat di antara kita. Ya, silahkan saja. Yang mau milih Prabowo ya silahkan, kita hormati. Yang mau milih sopo kui Ganjar ya silahkan, kita hormati. Yang mau milih Anies ya silahkan, kita hormati. Beda pilihan itu biasa. Kalau nggak mau beda pilihan, masuk ke sistem kerajaan. Gitu loh. Ya, jangan terus mengeluarkan statement yang narasinya dibangun dari diksi-diksi yang tidak merekatkan, justru merenggangkan. Itu kan jadi kontraproduktif gitu. Ya, oke. Sampai sini dulu ya. Ini nanti aku mau ada acara Zoom, jadi nggak bisa lama-lama, dan juga ada telepon nanti mau janjian dengan saudara kita yang ada di nggak tahu Kalimantan Tengah daerah mana ini, dengan Pak Ponidi. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Semoga Saifullah bisa sadarlah dari kesalahannya ya. Semoga tidak begitu lagi ya. Ngeman saudara-saudara kita. NU itu dibutuhkan bagi bangsa ini ya. Jangan sampai nanti karena beda pilihan justru terpecah-pecah ya. Biasa saja orang Jawa bilang tunggal wadah ojo bubrah. Nanti biar Irfan yang mengartikan opo pan kuipan. Tunggal wadah ojo bubrah gitu. Oke, waktu nuwun sudah meluangkan waktu kita diskusi bareng di channel ini politik Embongan bersama Gus Beti ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.